Baik, selamat datang di Julia Kim Tarot ya. Kali ini kita ambil tema di balik diamnya dia ya, sikap diamnya dia seperti apa ya. Kita lihat terlebih dahulu ya. Bagaimana sih kisahnya, kisah dari kalian ya. Pastikan kalian masuk ke dalam kisah ini ya. Jadi pastikan dulu ya. Kalau tidak jangan dipaksakan ya, karena energi yang tertarik belum tentu energi kalian, karena ini pembacaan secara general. Oke, langsung saja kita mulai. Kita lihat dulu dari kartu ini kisahnya bagaimana sih sehingga dia sampai mendiamkan kalian. Oke, kita lihat dan kita tarik sama-sama. Kartu tarot bisa vice versa ya, terbolak-balik ya. Bisa resonat, bisa enggak. Dimana karena ini pembacaan general ya, jadi belum tentu energi kalian yang tertarik. Kalau ingin pembacaan privat khusus untuk energi kalian, bisa personal reading di saya. Nomor WA saya ada di deskripsi. Oke ya. Kita tarik 9 ya. Baik, jangan lupa untuk kalian yang baru saja gabung ya, baru saja gabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, share, dan jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya supaya selalu bisa menonton update video saya yang terbaru. Oke. Dan kalau ingin ikut live saya live setiap malam jam 11 malam di TikTok ya, di TikTok. Di sana juga banyak video yang sudah saya upload. Oke. Nah, kurang 3 lagi ya. Bagaimana situasi dan kondisi atau kisah cerita kalian. Oke. Lanjut, kurang 2. Oke, di sini ada yang sudah terbalik, trial and labor ya. Kalian lagi masih dengan satu kartu. Oke. Ternyata dikasih 10 ya. Oke. Di sini rupanya yang muncul adalah cinta ya. Permasalahan cinta yang banyak di sini, lover ya. Hal yang menyangkut dengan percintaan ya. Dimana di sini kisah cintanya sangat melekat, lebih banyak mengedepankan masalah secara physically ya, karena di sini terlihat juga ya telanjang dan berpelukan ya, seperti itu. Apakah ini kisah kalian? Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Di sini ada false person, mungkin kalian terlibat dengan cinta segitiga, atau kalian hadir sebagai orang yang salah, atau kalian telah salah memilih seseorang dalam hubungan ini ya. Dan di sini ada main male, mungkin yang kalian pikirkan adalah sosok seorang pria ya, atau mungkin kalian yang menonton ini adalah seorang pria ya. Oke, dimana di sini juga ada anak. Entah pria ini ya yang kalian pikirkan adalah energinya itu kekanak-kanakan, atau memang beliau ini sudah mempunyai anak, atau kalian yang sudah mempunyai anak ya. Di sini hubungan kalian menemui satu jalan yang sempit dan berliku seperti ini ya, pathway seperti itu. Dan di sini ada high hunter, di mana di dalam hubungan ini mungkin secara take and give atau mungkin secara penghargaan ya tidak seimbang ya. Mungkin kalian ingin dihargai lebih, atau seseorang yang kalian fokuskan ini yang justru ingin diberi penghargaan yang lebih. Di sini ada concern, kepikiran sekali ya, poverty ya. Mungkin cukup ya bottom of the deck-nya ya. Oke. Kemudian kita lihat dari atas ada thou ya. Di sini memang kalian sangat kepikiran tentang orang ini ya. Di sini jelas ya, sangat kepikiran. Sangat kepikiran, memikirkan ya. Berpersepsi atau menyangka-nyangka sesuatu ya, berpersepsi, berasumsi ya. Dan mungkin dalam hubungan ini kalian ada satu permasalahan perihal ya, secara material itu pemberian ya, entah itu berupa hadiah atau
atau secara materi atau mungkin apapun yang berupa barang seperti itu. Bisa juga kasih sayang juga seperti itu ya, sama. Nah, di mana itu mau justru membuat kalian itu kepikiran ya, merasa menyesal ya, merasa bersalah ya, sedih sampai pada tahap-tahap kesedihan yang membuat stres ya. Ini mungkin terjadi sebelumnya ini terjadi ada antara take and give-nya itu nggak seimbang antara kalian ya. Ada yang satu lebih banyak menerima, yang satu lebih banyak memberi seperti itu. Jadi secara take and give itu tidak seimbang ya. Salah satu pihak memberi lebih banyak seperti itu ya. Entah memberikan kasih sayang atau secara material berupa barang atau uang seperti itu ya. Di mana ini mungkin kaitannya dengan mungkin kalian berhubungan atau mungkin kalian adalah seseorang official person. Official person ini bisa jadi seorang pegawai atau mungkin staf suatu perusahaan atau mungkin pegawai negeri atau mungkin juga kepolisian atau dari TNI seperti itu ya. Di sini sepertinya kalian itu dalam berhubungan ini ada jarak ya, entah jarak ini secara fisikal memang berjarak domisili atau karena masalah pekerjaan harus berjauhan seperti itu, atau memang energinya sudah agak menjauh secara chemistry atau secara energi perasaannya itu sudah agak jauh ya, agak hampa kemudian menjauh seperti itu ya. Yang sebelumnya adalah satu hubungan yang kedekatannya itu erat ya, harmonis, ini agak menjauh karena di sini lihat ya jangkar ya. Di sini jangkarnya rantainya sudah terlepas ya, sehingga kapalnya ini bisa berkendara dengan bebas seperti itu ya. Oke, dan di sini ada courtship ya. Mungkin kalian ini terhubung dengan seseorang ini, mungkin sudah ada satu komitmen yang jelas ya, entah itu pacaran atau tunangan atau mungkin bahkan kalian sudah berencana untuk menikah, seperti itu. Itulah yang membuat kalian itu sangat kepikiran, sangat sedih, sangat stres karena mungkin hubungannya sudah lama, seperti itu ya. Oke, di sini ada satu peristiwa di mana itu terkait dengan satu pesan atau berita yang membuat shock seperti itu. Atau mungkin memang secara komunikasi, terutama dengan seseorang yang pegawai negeri atau apapun tadi yang saya sebutkan itu di situ, itu memang secara komunikasi kalian sedang tidak baik-baik saja. Atau ada kabar yang menyebabkan kalian sangat kepikiran, ya, berpersepsi macam-macam, ya, berpikiran macam-macam yang tidak seperti itu ya. Oke, di sini rupanya terkait dengan menjauh ya, ini menjauh ya, atau mungkin jarak, ada jarak seperti itu ya. Di sini ada give ya, di sini ada toil and labor ya, dimana di sini ada satu hal atau mungkin satu mungkin terkait dengan pekerjaan, di mana salah satu dari kalian itu pekerjaannya itu bukan mungkin perbedaan status pekerjaan atau status ekonomi. Di sini ada suatu kesenjangan karena di sini ada give, ada jarak, dan di sini kalau pekerjaan ini labor itu adalah buruh ya. Jadi pekerja keras yang bukan atasan ya, bukan, jadi lebih menengah ke bawah seperti itu status pekerjaannya ya. Sementara di sini official person ya, mungkin kesenjangan itu. Di antara kalian ada kesenjangan secara pekerjaan atau mungkin finansial ya. Dan di sini memang ada seseorang dari kalian atau mungkin kalian sendiri ini berekspektasi, sangat berharap terhadap hubungan ini ya, di mana hubungan ini sebenarnya sudah sangat kuat, sudah berkomitmen ya. Itulah yang membuat kalian itu sangat stres ya. Dan hubungan ini jelas-jelas adalah hubungan cinta, seperti itu. Untuk sementara kartunya seperti itu ya. Kita klarifikasi lagi untuk biar supaya ini lebih jelas ya. Kita ambil dari kartu yang lain. Kita coba lihat dari kartu Chakra Wisdom atau Lenormand. Kita lihat dari Chakra Wisdom aja. Oh, Lenormand aja ya langsung ya. Dari Chakra Wisdom aja. Oke, Chakra Wisdom. Oke. Kita lihat dari
Sebenarnya apa sih ya? Apa sih atau apa sih yang menyebabkan seseorang ini diam ya? Seseorang yang kalian fokuskan ini diam atau mungkin kalian yang diam ya? Di balik diamnya di dalam hubungan ini, sebenarnya apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Oke. Kita tarik sama-sama. Oke. Di balik diamnya dia. Jadi pastikan kalian terhubung atau mungkin masuk ke dalam cerita cinta yang saya sebutkan tadi ya. Kalau memang nggak sesuai, jangan dipaksakan ya. Berarti ini bukan energi kalian, berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Supaya nggak halu, supaya nggak baper ya. Belum tentu ini untuk kalian. Oke. Kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi ya, sehingga dia itu membisu, diam ya. Oke, di sini kita lihat lagi, kita ambil 4 atau mungkin 6 ya. Apa yang terjadi sehingga dia lebih banyak diam ya. Oke, di sini ekspansi, di sini acceptance ya. Apa yang menyebabkan dia melompat? Oke. Creation. Oke. Kita lihat bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck-nya miracle. Ada kekuatan gaib atau mungkin suatu hal yang kaitannya dengan ketuhanan atau mungkin dengan spiritual ya. Dan di sini ada vanity, kesombongan. Oke, di sini terbalik nggak saya baca. Jadi ya, di sini apa yang menyebabkan dia kok diem ya? Sekarang jadi diam atau mungkin secara komunikasi agak menjauh seperti itu ya. Di sini ternyata ada satu yang jaim, kesombongan, vanity. Bisa jadi gengsi ya. Dan di sini ada kekuatan gaib atau mungkin miracle, ada satu keajaiban atau ada sesuatu hal yang terjadi dengan dia ya. Nanti kita cari tahu lagi apa yang terjadi dengan dia sehingga tiba-tiba jaim. Memang di sini jaim ya. Oke, nanti kita lihat lagi. Saya taruh sini ya. Oke. Kita lihat di sini sebenarnya hubungan kalian itu ada salah satu dari kalian, tapi saya lihat ini lebih pada kalian. Itu ada impatient ya, impatient di sini. Impatient itu ketidaksabaran ya. Mungkin kalian tidak sabar dengan proses atau mungkin dengan perubahan yang terjadi, bagaimana dia tiba-tiba diam atau mungkin tidak seperti biasanya dalam berkomunikasi atau dalam bertemu itu komunikasinya kurang nggak seintim dulu gitu ya, tidak seintens dulu ya. Ternyata di sini ada suatu expansion ya. Expansion ini lebih pada ke creation ya. Jadi lebih banyak, ternyata di sini lebih banyak ke pekerjaan memang ya. Saya belum melihat apakah ada energi yang lain yang mempengaruhi, hanya ini saja ya yang menyebabkan dia jaim atau mungkin sombong itu tadi ya, vanity ya, tinggi hati, agak ada gengsi-gengsinya seperti itu ya. Dimana di sini kalau saya lihat dia itu saya lihat kalian itu tidak sabar untuk bisa diterima ya. Saya kira kalian itu pingin hubungannya itu kembali harmonis seperti dulu, erat seperti dulu, diterima, saling menerima dan memberi seperti itu ya. Ternyata di sini dia itu lebih pada fokus kepada memprioritaskan kepada hal-hal yang berbau pekerjaan, lebih ke finansial. Karena apa? Di sini dia mendapatkan suatu kekuatan, istilahnya itu mungkin bisa jadi istilahnya adalah pencerahan ya, pencerahan. Di mana dia itu jadi ingin dianggap bernilai, layak ya, seperti itu. Sehingga dia lebih fokus kepada pekerjaan. Di sini masih belum jelas ya. Kita lihat dari kartu yang lain, oke? Kenapa bacaan ke saya kali ini kelihatan mengambang-ambang ya? Kayaknya kurang serp gitu saya. Tapi it's okay. Memang mungkin kartunya yang tertarik, energinya yang tertarik juga tidak begitu banyak ya. Oke, kita lihat dari kartu ini, Lenormand, supaya lebih jelas lagi apa yang menyebabkan dia diam ya, atau komunikasinya tidak seperti dulu. Kita lihat lagi.
Apa sih? Oke, sudah melompat. Oke, ternyata ini adalah seorang laki-laki ya. Oke. Oh, banyak laki-laki. Dia ini banyak laki-lakinya. Ada yang suka motoran kayaknya. Itu ada motor lewat. Nah, di sini ada yang mungkin sudah hubungnya putus atau ini mantan ya. Sementara kalian masih ingin diterima, ingin dianggap seperti itu. Apakah benar seperti itu? Dan di sini the moon ya. Jadi ada yang sampai lembur-lembur ya pekerjaannya. Kita lihat the clock ya. Clock tower ya. Jadi ini memang suatu proses yang sedang berjalan ya di dalam kehidupan kalian juga kehidupan dia. Suatu proses yang mungkin tidak disangka-sangka ya. Dimana kalian memang berhubungan dengan seorang laki-laki. Kalau ini memang laki-laki, kalian yang menonton ini adalah laki-laki, kalian adalah laki-laki yang tidak sabaran ya, yang sedang melakukan pengembangan atau ekspansi di dalam suatu pekerjaan, lebih fokus terhadap pekerjaan, lebih banyak lembur. Ini ada the moon ya, dan mungkin di sini ada energi-energi mantan ya, dimana sudah putus. Ini ada the cycle atau hubungannya sudah berlalu ya, atau mungkin sudah putus, jeda mungkin seperti itu, tapi masih ingin diterima atau ingin dianggap. Jadi ceritanya seperti itu. Tapi ini ada yang sedang menunggu waktu ya, ada juga yang memang ini memang sudah waktunya apa ya. Clock tower ini seperti memang ini yang harus terjadi dan harus dijalanin ya. Dengan berjalannya waktu ya. Masih proses seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di balik diamnya dia ya. Sebenarnya itu ada apa? Kita lihat dari kartu kristal. Oke. Dari kartu ini aja deh. Dari kartu Love Oracle card, karena ini kisah cinta rupanya ya. Kita lihat. Sebenarnya yang dia inginkan apa sih gitu ya. Dengan diamnya itu loh, dia pengen apa sih gitu ya. Kita lihat dari sini. Kita ambil 3 aja ya. Kita lihat apa sih. Jadi di sini ternyata di balik diamnya dia itu lebih banyak bekerja ya. Ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu, bahwa dia itu layak ya. Ada satu trigger yang membuat dia itu jadi bangkit ya, agak jaim. Mungkin sebelumnya ada satu pertengkaran atau hal-hal yang menyinggung perasaannya berkaitan dengan pekerjaan atau finansial, seperti itu ya. Oke, kita lihat sebenarnya maunya dia apa sih ya. Maunya dia itu apa ya. Maunya dia apa. Oke, kita lihat apa keinginan dia, seseorang yang kalian fokuskan. Oke. Oh, memang di sini not today ya. Jadi dia di sini ada gambarnya ya. Gambarnya itu seperti menolak telepon seperti itu ya. Not dealing hurt ya. Ada not dealing ya, hurt, ada perasaan luka ya. Avoiding a conversation, menolak ya. Mungkin ada yang memang menolak. Mungkin ada blokir ya. Tapi di sini sebenarnya many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Jadi di sini sebenarnya ada kalian berhubungan dengan seseorang yang memang mungkin ya hubungan kalian hanya berputar-putar seperti itu dan menggantung ya tanpa kejelasan ya. Dimana sebenarnya dia itu banyak pilihan ya. Sebenarnya nggak bersungguh-sungguh ya. Dan di sini sebenarnya walaupun selama ini dia tetap berhubungan sama kalian, itu sebenarnya di sini ada satu addiction ya, addiction atau obsesi atau possession seperti itu, controlling has a black ya, restraint ya. Jadi di sini mungkin seseorang ini memang yang kalian pikirkan ini memang tidak bersungguh-sungguh, ada sebagian yang seperti itu. Jadi ini enggak semua ya, karena energi yang tertarik itu tidak semuanya benar ya, tidak semuanya sesuai dengan kalian, karena ini pembacaan general. Jadi yang tertarik adalah energi yang dominan ya, karena energinya kolektif ya. Kalau ingin pembacaan untuk kalian sendiri, energi kalian pribadi, bisa personal reading di saya, bisa chat di nomor WA saya, nomornya ada di deskripsi ini ya. Di sini ada the snake, wedding ring ya.
Oke, di sini mungkin ya untuk kalian yang memang terlibat dalam cinta segitiga ya, mungkin sudah putus atau berusaha untuk melepaskan atau memutuskan hubungan ini, tapi masih ragu-ragu atau mungkin maju mundur ya. Nah, di sini ada snake soalnya ya, the snake. Ya, the other woman. Mungkin kalian posisinya adalah orang ketiga atau memang seseorang ini telah menghadirkan orang ketiga. Terutama di sini ada yang sudah menikah loh ya, ya. Anian atau mungkin kalian ingin menikah dengan orang ini ya, tapi ada atau kalian terlibat dalam hubungan cinta segitiga, kalian sudah menikah tapi hadir orang ketiga ya. Di sini ingin break up, separation, stop the pattern. Ada yang ingin memutuskan sebenarnya, terutama untuk yang cinta segitiga. Tapi di sini ada addiction ya. Ada suatu ketergantungan atau kecanduan terhadap sesuatu atau terhadap orang ini ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat afirmasi positifnya ya. Pesan dari alam semesta untuk kalian yang terlibat dalam hubungan ini, dan kalau memang ini bacaan untuk kalian, kita lihat apa sih pesan yang positif untuk kalian, yang mungkin saran yang bisa kalian lakukan. Kita lihat ya. Oke. Di sini kita lihat dari Whisper of Love aja, Whisper of Love. Oke. Oke, kita lihat saran untuk penonton saya yang berada dalam kisah ini ya. Apa saran untuk penonton saya yang berada dalam kisah ini? Oke. Apa pesan untuk penonton saya yang berada dalam kisah ini? Oke. Jangan lupa ya subscribe kalau kalian cocok dengan cara saya membacakan, cocok dengan bacaan saya. Subscribe, like, komen, juga share channel YouTube saya ini, dukung saya terus supaya saya juga lebih bersemangat dalam membacakan kartu-kartu tarot untuk kalian. Oke, di sini sarannya adalah take a chance on love. When we love, our life are changed forever, ya, forever. Jadi di sini memang kalau memang sekarang itu posisinya memang sedang berjauhan atau secara komunikasi nggak baik atau sedang jeda atau memang sudah putus ya, mungkin energi mantan ya. Dia dan seseorang yang kalian pikirkan ini lebih banyak diam ya, lebih banyak jaim. Jadi ambillah kesempatan ini ya, dengan suatu titik berat kepada cinta kasih ya. Buatlah momen ini menjadi suatu perubahan besar ya di dalam hidup kalian. Tapi tetap berdasarkan dengan perasaan kasih ya, kasih bukan cinta. Cinta itu ada kemelekatan, ada adiksi dan sebagainya. Lebih banyak doakan aja dia ya. Memang itu berat ya, tapi itu proses ya. Semua nggak bisa instan, proses healing ya. Tapi arahnya ke sana ya, lebih positif ya. Ambil kesempatan ini justru untuk melupakan dia, karena di sini saya lihat juga ada beberapa yang memang tidak serius ya. Mohon maaf ya. Semoga ini bukan untuk kalian ya. Untuk orang lain yang juga menonton ini ya. The heart of the matter. There is more going on than meets the eye. Ya, di sini ada banyak hal yang berjalan ya daripada kalian harus bertemu muka ya. The heart of the matter. Jadi masalahnya adalah di perasaan ya. Jadi sembuhkan perasaan kalian, healing ya. Sembuhkan luka hati, luka batin karena perbuatan dia sudah mendiamkan kalian. Alih-alih dia daripada memikirkan dia ya, yang mendiamkan kalian, lebih baik kalian itu melakukan banyak hal atau hal lain yang bisa lebih positif, yang bisa membuat kalian lebih baik. Karena saya lihat di sini banyak yang terfokus dengan orang ini ya. Padahal orang ini sebenarnya kalau saya lihat nggak segitunya gitu loh ya, nggak segitunya ya. Lebih kepada perasaan kalian sendiri yang ini, yang lebih dalam ya, forgiveness ya. Nothing is gained by holding on to past disappointment ya. Jadi di sini tidak ada yang begitu berat atau berarti ya. Dengan menggenggam erat apa yang sudah berlalu, kekecewaan yang sudah lalu. Jadi suruh melepaskan. Jadi ini pesannya lebih banyak ke healing ya. Ya, forgiveness. Jadi maafkanlah ya, doakan dia.
tetap lindungi atau jaga hati kalian untuk bisa tetap positif ya. Proses, semuanya proses. Tetap berjuang untuk self worth ya, self love ya, mencintai diri sendiri terlebih dahulu ya. Jangan terlalu memikirkan orang ini, belum tentu dia memikirkan kita. Seperti itu ceritanya ya. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak berkenan ya. Kemudian kalau memang ini nggak resonate ya, anggap saja ini bukan energi kalian ya, energi penonton yang lain ya. Kalau memang positif, ambil sebagai satu pencerahan, penghiburan ya, sebagai motivasi. Kalau yang nggak baik, abaikan aja ya. Oke, saya kira itu aja pembacaan saya ya, Julia Hakim Tarot kali ini dengan tema di balik sikap diamnya ya. Ternyata itu tadi ya. Oke, saya tunggu untuk komen-komennya ya. Mungkin ada request mengenai tema yang ingin dibacakan ya, bisa ditulis di komen. Oke, terima kasih atas apresiasinya. Tetap setia nonton channel saya dan video-video saya, dukung saya terus ya. Terima kasih banyak ya. Tetap sehat dan tetap semangat. Oke, dadah.